Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai udah luncurin membership. Semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah kok guys, cuma 9.000 doang. Nah untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 18. Di video sebelumnya, kita udah melihatkan gimana tantangan lantai 15 dijalani oleh party Han. Di lantai 15, Han diwajibkan untuk mencari seseorang yang harus dia lindungi. Masalahnya, di sana tuh bukan cuma ada 10 orang guys, tapi ada ratusan ribu orang. Dan Han cuma harus mencari satu orang aja. Setelah melakukan berbagai hal, mulai dari mencari informasi, penyusupan ke dalam kuil, sampai bertarung tanpa henti, Han akhirnya mencapai balkon kuil. Di sanalah Han menemui target yang harus dia lindungi. Seorang perempuan yang hampir kena sembur kekuatan sihir oleh seorang pak tua yang entah apa motifnya. Cewek ini tuh bernama Phriasis Al-Ragnar. Awalnya Phriasis ragu untuk mengikuti Han buat kabur. Tapi setelah dia diserang berulang kali, cewek ini tuh baru yakin kalau dia tuh emang dalam bahaya. Sekarang setelah Phriasis fix akan ikut bersama Han, semua orang mulai untuk bergerak. Misi utama mereka adalah membawa Phriasis untuk kabur dari kota tersebut. Semua orang tuh sudah menuruni balkon dan coba bertahan. Ya baru semenit turun dari balkon, di sini hal buruk langsung terjadi. Eren tuh terkena dagger beracun. Wah, Eren nih udah fix ya jadi samsak banget di partihan. Mau lantai 5, 10, sekarang 15, pasti Eren tuh kena sial. Setelah semua orang udah turun dari balkon, Eren tuh emang sedang terluka. Tapi Eren bilang kalau dia tuh nggak masalah. Makanya Han menyuruh semua orang untuk berlari. Pokoknya mereka tuh harus menghindari pertarungan untuk sekarang. Misinya kan bukan pemusnahan, tapi misinya tuh adalah mereka cuma harus kabur. Atau bahkan bukan mereka, cuma si Phriasis ini yang harus kabur. Saat semua orang udah mulai kabur, udah jelas tuh para pasukan kota mengejar partihan. Salah satu dari mereka kemudian memberi perintah untuk menangkap sang penyihir. Awalnya semua orang tuh bingung, penyihir siapa nih? Masa Yavolka? Yavolka kan baru aja sampai di sana. Han ambil kesimpulan kalau penyihir yang dimaksud itu bukanlah Yavolka, tapi Phriasis. Phriasis juga bingung tuh kok dia dipanggil sebagai penyihir. Tapi kan gak mungkin tuh Phriasis malah nongkrong dengan penjaga-penjaga tersebut buat tahu alasan kenapa dia dipanggil sebagai seorang penyihir. Semua orang kabur sambil bertarung ya karena penjaga kota ini emang banyak banget. Gak butuh waktu lama tuh partihan untuk langsung dikepung. Untung aja Edith udah tahu rute yang bakal mereka lewati. Makanya mereka semua kabur sesuai instruksi Edith ke sebuah gang sempit. Di sini Yavolka tuh bisa membuat sebuah penghalang menggunakan bangunan di sana lewat telekinesis. Untuk sekarang semua orang tuh udah aman. Setelah berlari cukup jauh, Edith kemudian bilang kalau mereka tuh bisa istirahat. Phriasis yang kayaknya emang putri bangsawan manja itu langsung terkapar. Di sini Han memikirkan cara untuk menyelesaikan misi tersebut dengan cepat. Ya sebenarnya Yavolka kan emang udah membuat penghalang, tapi itu jelas tidak akan menahan para penjaga dalam waktu lama. Han sebenarnya tuh mempertimbangkan agar Yavolka menggunakan sihir tahap 3-nya untuk meledakkan semua hal di sana untuk membuka jalan. Masalahnya adalah sihir tahap 3 Yavolka itu membutuhkan waktu yang lama banget buat di casting. Jadi itu jelas nggak efisien untuk sekarang, dimana mereka tuh diburu oleh ratusan penjaga. Han sampai pusing tuh mikirin gimana mereka bisa kabur. Di tengah pikiran kalut Han baru sadar nih, Eren kan juga terluka sekarang. Han menanyakan bagaimana kondisi luka Eren. Eren ngaku kalau lukanya tuh sakit banget. Bahkan setelah Eren mengkonsumsi potion, lukanya tuh nggak kunjung sembuh. Han sebenarnya sadar hal itu bakal terjadi. Serangan beracun tuh emang gak bisa disembuhkan menggunakan potion biasa. Han kemudian menanyai Phriasis, apa Phriasis ini tuh semacam seorang penyihir beneran dan apakah bisa menggunakan sihir healing. Phriasis mengaku kalau dia tuh cuma seorang manusia biasa. Cewek ini sih nggak enak ya dengan partihan. Dia tuh sampai minta maaf guys. Di dalam kamus Phriasis nggak ada tuh yang namanya dia bisa menggunakan sihir. Nah tentu aja Han kecewa karena biasanya tuh seorang NPC khusus
itu harusnya punya sebuah kemampuan. Kondisi yang sekarang tuh emang membuat stres semua orang. Luka Eren gak sembuh dan tentu saja pria ini gak bisa bergerak dengan benar. Di sini Eren tuh juga sadar dia bakal jadi beban buat partinya. Makanya Eren bilang kalau dia tuh akan tetap di sana aja melindungi bagian belakang mereka. Lalu semua orang bisa kabur dan meninggalkan Eren. Hidup Eren nih bangsat bener ya. Kok jadi samsak terus gitu? Setelah Eren mau membuat dirinya ditinggalkan, Jenna sebenarnya nggak terima. Ya namanya juga temen, tapi Eren bilang itu kan emang faktanya. Dari awal Eren tuh mengaku kalau dia beban dan jadi yang paling lemah di party tersebut. Eren sih udah sadar ya, sejak latihan di lobby, Eren nggak ada perkembangan sama sekali tuh. Nggak kayak Jenna yang makin hari itu makin jago. Ya sikap minder Eren nih sama aja guys dengan kita. Kita pasti pernah dong minder di depan teman yang lebih dominan, entah karena mereka lebih pintar, lebih kaya, atau cuma lebih good looking dari kita. Nah, Han yang menjadi pemimpin dari party kemudian menanyakan pendapat Yavolka. Yavolka udah jelas bingung tuh. Yavolka nih cuma jago ngomel. Kalau disuruh memimpin dan memutuskan hal krusial, Yavolka mana mau. Han sebenarnya nih memikirkan meninggalkan Eren itu emang hal paling efisien. Membawa dua beban yaitu Eren dan si Phriasis sambil dikejar ratusan orang jelas bukan hal yang mudah. Tapi entah kenapa tuh bagi Han ini terasa berat. Han kemudian membuka salah satu potion untuk digunakan sedikit. Sisanya dia berikan pada Eren. Han kemudian memerintahkan semua orang untuk mengeluarkan HP potion yang mereka miliki. Semua potion tersebut kemudian diberikan pada Eren tuh. Han bilang ke Eren untuk mengkonsumsinya satu setiap 10 menit. Rasa sakitnya tuh masih bakal terasa, tapi Eren setidaknya masih bisa bertahan lebih lama. Ya di sini sih kita lihat tuh kalau Han juga punya sisi lembek. Andai Han tuh emang diktator sadis, mana mungkin sih Han mau tetap membawa Eren. Setelah masalah Eren, Han memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Party akan dibagi menjadi dua. Han dan Edith akan membawa Phriasis, kemudian Jenna dan Yavolka itu bakal tetap bersama Eren. Jenna mengerti sedikit banyak kalau dia tuh di sana cuma harus ada buat melindungi Eren kan. Han membenarkan. Han juga bilang kalau musuh yang akan mengincar tim Jenna tuh pasti nggak terlalu banyak. Dari awal mereka kan mengincar Phriasis. Eren sebenarnya sih mau protes ya. Eren tuh mau kekeh dia nggak mau jadi beban dan mau ditinggalin aja. Tapi Han bilang untuk Eren nih jangan banyak kebacot daripada Eren kena gampar. Setelah Han membagi dua tim, Edith sebenarnya protes. Edith tuh bilang kalau membagi dua tim sebenarnya nggak efisien karena pintu keluar kota itu udah jelas dijaga banyak orang. Mereka tuh harus bertarung dengan kekuatan penuh di sana. Han sebenarnya sadar akan hal itu. Han bilang kalau dia tuh juga tahu, tapi sekarang mereka cuma menggunakan pendekatan berbeda untuk menyelesaikan misi tersebut. Han kemudian mengatakan ke semua orang kalau mereka ini jelas nggak akan dibiarkan pulang dengan mudah. Misi pelarian itu bakal menjadi sulit, tapi Han menegaskan kalau mereka semua tuh akan keluar dari dalam kota tersebut saat malam hari tiba. Seperti biasanya guys, Mas Han ini tuh selalu percaya diri abis. Han kemudian menjelaskan kalau membagi dua tim untuk sekarang tuh emang adalah pendekatan yang berbeda dan pendekatan yang kurang lebih efisien. Bergerak dengan tim kecil itu emang membuat mereka tuh nggak bisa bertarung secara langsung, tapi mereka bisa bergerak dengan lebih sunyi. Bergerak dalam gelap dan tidak banyak menimbulkan suara, diyakini Han bisa membuat mereka itu keluar tanpa harus bertarung. Kalaupun suasana menjadi kacau, Han bilang kalau kelompok Jenna itu bisa memancing perhatian dengan menggunakan sihir Yavolka yang emang mencolok banget. Jadi pastinya tuh bakal cocok untuk menarik perhatian. Setelah Han menjelaskan rencananya, Han kemudian memerintahkan party Jenna untuk menuju ke pinggir kota mencari persembunyian. Katanya tuh penjagaan pasti akan berpatroli saat malam hari tiba. Jadi mereka harus cepat tuh mendapatkan lokasi untuk sembunyi. Di sini Eren sebenarnya merasa begitu bersalah karena lagi-lagi pria ini kan jadi beban. Tapi Han menghentikan bacotan Eren. Han kemudian memperingatkan Jenna dan Yavolka untuk nggak maksa melindungi Eren. Kalau kondisinya emang sulit banget di mana mereka dikepung dan sulit kabur bersama Eren, Jenna dan Yavolka itu diwajibkan untuk meninggalkan Eren tanpa banyak berpikir. Han mengingatkan mereka berdua tuh harus selamat meskipun Eren bakal meninggal. Ya semuanya sih diam ya karena mereka tuh nggak enak ke Eren. Tapi juga mereka setuju dengan perkataan nyawa dua orang itu jelas lebih penting daripada nyawa satu orang. Setelah semua yang Han
Han katakan semuanya mulai bergerak. Han bakal mengambil jalur kiri, kemudian kelompok Jenna akan mengambil jalan kanan. Dengan begini, misi alternatif ini langsung dimulai. Saat Han mulai bergerak, Han menanyakan ke Edith di mana mereka bisa sembunyi untuk sekarang. Edith tuh ternyata emang udah menyiapkan tempat persembunyian karena ternyata di sana tuh lumayan mudah untuk dapat tempat yang cocok. Semua ini itu bisa menjadi mudah karena mereka bisa memasuki bangunan. Di sini Han terkejut karena di lantai 5 saat mereka diburu goblin, mereka kan tuh gak bisa masuk ke dalam bangunan. Setelah berjalan beberapa lama, kelompok Han sudah sampai di daerah kumuh. Edith memilih tempat ini karena di sana tuh ada banyak lorong dan penjagaan di sana nggak begitu ketat. Bangunan juga punya banyak akses untuk kabur. Ya meskipun di sini udah jelas nih kalau Phriasis bakal diganggu warga lokal. Cewek cantik malah ada di tempat kumuh, ya jelas dong digangguin para warlock biadab-biadab ini. Tapi mereka jelas nggak bisa mendekati Phriasis karena mendekat sedikit aja Edith tuh bakal ngehajar mereka. Saat Han dan Edith sedang menuju tempat persembunyian, notifikasi tuh udah muncul. Whatever tuh ternyata bisa logout dalam misi jangka panjang kayak lantai 15. Saat whatever logout, permainan masih akan terus berlanjut untuk para hero. Simpelnya nih guys, si whatever nih bisa bobo cantik, tapi Han masih harus kerja keras. Nah pas whatever bangun, dia bisa login tuh untuk lihat progres hero-nya. Ya, kalau gua jadi whatever itu nggak bakal logout ya. Bakal begadang tuh saking penasarannya dengan apa yang akan terjadi pada party Han. Setelah Han membaca notifikasi barusan, Han kemudian melihat Phriasis. Han sebenarnya tuh salut dengan bocil tersebut. Bocil ini jelas bukan sembarang bocil. Kalau bocil ini, bocil pada umumnya udah jelas tuh. Phriasis dari tadi tantrum sampai harus digampar. Han melihat kalau Phriasis ini dari tadi emang udah panik tapi masih bisa bersikap tenang. Bocil ini tuh juga nggak rewel diajak kabur ke sana kemari. Makanya perjalanan kabur ini juga nggak menjadi bertambah sulit. Kebayang nggak sih kalau Phriasis ini tuh tipe anak bangsawan rewel, pasti sulit banget nih posisinya buat kabur. Setelah semua yang terjadi, akhirnya kelompok Han mendapatkan tempat bersembunyi yang layak. Edith memasang sebuah jebakan untuk keamanan mereka. Setelah itu, Edith pergi dari sana. Edith bilang kalau dia tuh masih punya tugas untuk memantau sekitar kan. Sekarang Han cuma harus tuh menjaga Phriasis dengan benar. Edith pun pergi dari sana. Setelah Edith pergi, Han tinggal berdua dengan Phriasis. Tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Han. Han lumayan menyesal tuh nggak berganti tempat dengan Jenna. Harusnya Jenna udah bisa menjaga Phriasis kalau cuma nyantai kayak gini. Di momen Han tinggal berdua dengan Phriasis, Phriasis tuh tiba-tiba banget memperkenalkan dirinya. Phriasis juga mengaku kalau dia tuh adalah penerus kedua dari kekaisaran. Han dengerin ini, pria ini sih mana peduli ya. Han malah cuek banget tuh. Bahkan setelah ditanyai, Han berasal dari mana? Han malah bilang kalau Phriasis nih bocil yang banyak bacot. Ya putri ini jelas bete dong. Phriasis kemudian bilang kalau Han kayaknya itu emang enggak sekolah, makanya enggak sopan. Biasanya kan kalau orang memperkenalkan diri, lawan bicaranya tuh juga harus melakukan hal yang sama. Di sini Han menghela napas. Han mengaku kalaupun dia mengatakan dia dari mana, si Phriasis ini bakalan enggak ngerti. Phriasis jelas bingung dong. Tapi Phriasis tiba-tiba ingat satu hal. Phriasis tuh kemudian langsung mengungkit tentang Nelsa guys. Nelsa tuh adalah kota lantai 10 di mana penyerangan ribuan goblin dan wabah zombie terjadi. Phriasis menebak kalau Han dan semua kawannya pasti adalah orang yang menyelamatkan Nelsa. Dari mana Phriasis tahu? Phriasis tuh ngaku kalau dia melihat pertempuran di kota Nelsa lewat mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Phriasis melihat kalau ada prajurit asing yang mati-matian melindungi kota Nelsa. Phriasis juga ngaku dia tuh melihat pertarungan intens, tapi entah kenapa dia tuh nggak bisa melihat wajah para prajurit yang sedang bertarung. Bukan cuma Phriasis ya, cewek ini tuh juga ngaku dia mendengar dari warga Nelsa kalau warga di sana juga nggak bisa melihat wajah prajurit yang melindungi kota Nelsa dengan jelas. Fenomena ini tuh emang aneh kan? Tapi meski nggak bisa melihat wajah para prajurit, Phriasis yakin kalau Han dan kelompoknya adalah sebagian besar dari prajurit-prajurit tersebut. Phriasis kemudian melanjutkan ceritanya. Cewek ini bilang kalau dia tuh udah setahun mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, Phriasis melihat kehancuran total.
Mulai dari kekaisaran, 4 keluarga terkenal, perkotaan, bahkan pedesaan, semuanya tuh menjadi hancur nggak bersisa. Sudah jelas Phriasis terganggu dengan mimpi tersebut. Mimpi itu tuh dibayangkan Phriasis seperti gambaran kalau benua yang dia tinggali itu bakal segera hancur. Apalagi sekarang emang ada banyak masalah tuh di benua tersebut. Mulai dari munculnya penyakit misterius, parasit yang berkembang, sampai dengan banyaknya monster yang melakukan penyerangan. Penyerangan goblin dan juga kemunculan wabah zombie di kota Nelsa itu diyakini Phriasis cuma permulaan dari kehancuran benua dan bukan serangan kebetulan doang. Han yang mendengar semua cerita dari Phriasis kemudian bertanya, kenapa cewek tersebut malah bercerita tentang hal-hal tadi. Phriasis mengaku kalau dia tuh ternyata butuh kekuatan guys. Kekuatan untuk apa? Katanya kekuatan untuk menyelamatkan dunianya. Han dengar ini itu langsung menghela napas. Han menanggapi Phriasis sekarang. Han bilang kalau bantuan dari Han itu udah jelas cuma bantuan kecil. Phriasis ini kan seorang bangsawan, bahkan pewaris kekaisaran kan. Tentu aja banyak uang dong. Kenapa nggak menyewa tentara bayaran aja? Di sini Phriasis malah mulai mengeluh. Phriasis menceritakan kisah hidupnya. Dia tuh emang adalah putri kekaisaran, tapi dia ternyata cuma pajangan doang. Phriasis tuh bilang kalau hidupnya ini lebih seperti hidup sebatang kara. Nggak ada tuh yang mendengar Phriasis. Nggak ada juga yang mau percaya padanya. Pokoknya Phriasis ini tuh selalu dianggap gila jika menceritakan tentang mimpi kehancuran tersebut. Nggak jarang tuh cewek ini ditertawakan jika mulai bercerita tentang mimpi di mana benua tersebut telah hancur. Nah makanya saat Phriasis melihat Han enggak tertawa saat dia cerita tentang keruntuhan benua, Phriasis yakin kalau Han adalah orang yang cocok untuk membantunya. Phriasis bahkan bilang kalau dia tuh punya banyak uang untuk diberikan pada Han jika Han itu bersedia untuk membantu. Apa Han mau? Tentu saja tidak. Han tidak menertawakan Phriasis tuh karena Han emang tahu benua tersebut bakal hancur. Tahu dia yang jadi setting tempat mereka udah pernah dilihat oleh Han mengalami kehancuran total. Han melihat hal ini saat dia mengalami kenaikan bintang dan bertemu Tel. Han juga tahu kalau tujuannya adalah mencegah kehancuran dari benua tersebut. Ya tapi bukan berarti Han harus membantu Phriasis. Di mata Han, Phriasis ini tuh cuma NPC pinter doang. Enggak lebih dari itu. Saat misi ini berakhir, maka Phriasis enggak akan lagi bertemu dengan Han. Nah, Phriasis yang ditolak permintaannya kemudian menanyakan kepada Han, kenapa Han malah menolak? Han menjawab dengan sederhana nih, kalau Phriasis sih pasti bakal kaget. Alasan utama Han adalah karena Han dan yang lainnya tuh berasal dari dunia yang berbeda. Setelah Han bilang kalau dia tuh dari dunia lain, Phriasis nih nggak tertawa guys. Dia tuh malah penasaran dan bertanya apa maksud dari Han bilang kalau dia tuh dari dunia lain. Han melihat Phriasis penasaran, merasa tuh nggak ada salahnya untuk mengobrol sekarang. Mereka kan emang nggak ada kerjaan lain. Han menceritakan kalau dia dan timnya tuh berasal dari dunia lain yang menyebalkan. Mereka tuh dikirim dari dunia tersebut ke kota yang sekarang untuk menjalankan berbagai macam misi. Jika mereka gagal, maka tim Han akan langsung meninggal semua sebagai sebuah hukuman. Han mengaku misi mereka sekarang adalah melindungi seseorang. Awalnya mereka tuh nggak tahu orangnya siapa. Tapi setelah mencari kesana kemari, akhirnya Han tahu kalau yang harus dia lindungi adalah Phriasis. Jadi Han menegaskan kenapa dia dan timnya mati-matian melindungi Phriasis. Ya karena kalau Phriasis ini nggak dilindungi, tim Han juga bakal ikutan meninggal. Setelah Han membicarakan tentang misinya, Han kemudian mengatakan kalau mereka juga akan ditarik paksa untuk kembali ke dunia mereka jika misi udah selesai. Nah karena mereka tuh bakal dipaksa pulang, alasan ini nih makanya Han nggak bisa tuh membantu Phriasis. Phriasis yang mendengar perkataan Han merasa kalau cerita itu tuh aneh banget. Persoalan dunia lain ini lebih mirip tuh seperti alasan supaya Han bisa menolak untuk membantu Phriasis. Han nggak masalah kalau Phriasis nggak percaya. Nah tapi Phriasis tiba-tiba bilang kalau dia tuh pastinya percaya pada omongan Han. Seperti gimana Han percaya terhadap mimpi Phriasis persoalan kehancuran benua tersebut. Setelah mengobrol, Phriasis kemudian tersenyum. Cewek ini tuh tampak sedikit lebih lega. Phriasis bilang kalau dia tuh mempercayakan nyawanya pada Han untuk sekarang. Han harus melakukan tugasnya dan Phriasis bilang kalau dia juga akan menggaransi melakukan tugasnya. Han kemudian menanya Phriasis, cewek ini tuh emang punya tugas apa untuk sekarang? Phriasis menegaskan kalau dia tuh punya tugas untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan. Setelah Phriasis ngomong, Han kemudian menanyakan
menanyakan apa yang dikerjakan Phriasis di balkon kuil tadi. Phriasis tuh ngaku ya kalau di sana tuh dia harus melakukan pidato. Phriasis melakukan hal tersebut agar dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Di kehidupan kekaisaran kan meningkatkan pengaruh kayak gini emang jadi hal yang sering dilakukan oleh para pewaris. Phriasis juga ngaku kalau saudaranya jauh lebih berpengaruh daripada dia. Setelah Han mendengar pengakuan Phriasis, Han kemudian pergi dari ruangan tersebut. Han sebenarnya tuh kepikiran tentang nasib Phriasis guys. Sebagai NPC, cewek ini tuh tentu saja bukan NPC biasa. Karena misi Han harus menyelamatkan Phriasis. Anda aja tim Han gak muncul, udah jelas cewek ini tuh jadi korban. Han berasumsi kalau keselamatan Phriasis pasti ada hubungannya dengan keselamatan Taunia. Ya tapi hal itu masih asumsi dan ribet banget kalau dipikirin sekarang. Makanya Han cuma menghela napas, kemudian memperkenalkan dirinya dengan benar. Setelah Han menyebut namanya, Phriasis tuh tersenyum dan tampak lumayan senang. Ya Phriasis nih kayaknya tipe cewek yang sweet banget gak sih? Udah cantik, bicaranya sopan, lembut banget lagi. Nasibnya aja tuh yang sial karena tiba-tiba banget diincar assassin. Setelah Han bicara dengan Phriasis, Han kemudian mencari sesuatu dalam rumah tersebut. Di sini, Phriasis tuh menanyai Han, apakah Han tahu siapa yang memerintahkan assassin yang memburu Phriasis? Han ngaku kalau dia tuh juga nggak tahu persoalan tersebut. Han cuma tahu kalau dia tuh harus melindungi cewek tersebut. Setelah Han mencari kesana kemari, akhirnya Han mendapatkan sebuah baju. Han memberikannya pada Phriasis untuk diganti dengan pakaiannya sekarang. Pakaian cewek ini tuh katanya terlalu mencolok. Kalau mereka keluar dengan baju tersebut, belum semenit tuh mereka bakal langsung ketahuan. Phriasis yang dapat baju kumuh ini sebenarnya nggak ikhlas mengganti bajunya. Bukan karena dia cuma mau pakai baju mahal ya, tapi mental Phriasis nih nggak siap melepaskan baju bangsawan miliknya. Makanya dia menyuruh Han untuk meninggalkannya sendirian sebentar. Saat Han keluar dari ruangan Phriasis, Han sebenarnya dengar nih kalau cewek itu lagi nangis banget. Han merasa kalau itu wajar. Phriasis tuh baru 15 tahun guys, tapi udah mengalami nasib buruk yang bisa dialami seorang bocah. Kemarin tuh dia bergelimang harta sebagai bangsawan, tapi sekarang dia tuh malah harus meninggalkan kehidupan bangsawannya karena diburu oleh para assassin. Dengan semua ini, wajar dong kalau Phriasis tuh kena mental. Setelah Han membiarkan Phriasis sendiri, Phriasis akhirnya selesai mengganti bajunya. Phriasis sih ngaku ya, kalau bahan baju tersebut terasa gatal dan aneh. Ya namanya juga orang kaya, pakai baju kumuh tuh udah jelas bakal gatal-gatal. Han tidak menanggapi keluhan dari Phriasis ya. Han malah menakut-nakuti Phriasis kalau baju tersebut tuh kayaknya bakal ada telur kecoaknya. Phriasis sampai panik. Bagaimanapun cewek ini tuh bangsawan guys. Lihat kecoa pasti panik gitu. Setelah Phriasis dibuat panik, Han kemudian menyuruh Phriasis untuk tidur. Han mengaku kalau 1-2 jam ke depan mereka bakal berangkat untuk kabur dari kota tersebut. Jadi Phriasis tuh harus tidur supaya punya tenaga. Enggak lama kemudian, Phriasis beneran tidur. Ya udah jelas sih, cewek ini bakal langsung tidur guys. Hari ini tuh Phriasis mengalami hidup yang penuh kejutan dan super melelahkan. Saat Phriasis tidur, akhirnya Edith muncul. Han menanyakan pada Edith apa nih yang bisa Edith laporkan. Intinya, Edith udah melihat jalan keluar untuk mereka, tapi di sana itu ada masalah besar. Penjagaan gerbang tersebut itu ketat banget. Setidaknya ada penjaga dengan level 11 mencapai 21 orang. Kemudian di tengah mereka itu ada seorang kesatria dengan level 21. Sudah jelas tuh kalau menerjang mereka cuma dengan 2 orang adalah hal yang tidak masuk akal. Setelah Han bergerak untuk melihat jalan keluar, Han makin sadar tuh kalau bertarung sekarang bukan pilihan yang benar. Edith sempat menyarankan untuk mencari jalan lain untuk kabur, tapi Han menolak ide Edith. Han bilang kalau dia tuh bisa memastikan kalaupun ada jalan keluar lain, maka jalan keluar tersebut pasti juga sudah dijaga ketat. Jadi mencari jalan lain udah jelas tuh cuma buang-buang waktu doang. Masalah utama dalam misi sekarang itu bukan cuma penjaga gerbang yang ada di depan Han. Masalahnya jelas ada di Phriasis. Kalau cuma bertarung doang, Han percaya diri tuh dia dan Edith bisa memanggil Jenna dan juga Yvolkau untuk langsung all out untuk bertarung. Tapi di sini ada Phriasis yang bisa terluka
terluka. Kena yang level 21 yang ada di depan gerbang juga jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Levelnya tuh jauh lebih tinggi dari semua prajurit yang ada di sana, bahkan lebih tinggi dari level Han. Makanya Han harus memikirkan jalan keluar dengan matang. Han kemudian menanyakan nih pada Edith, apa Edith tahu tentang posisi kelompok Jaina? Edith mengaku kalau dia tuh nggak tahu tentang hal tersebut, tapi dia udah tahu seluk-beluk kota tersebut. Menemukan Jaina tuh bukan masalah besar. Han kemudian memerintahkan Edith untuk pergi mengambil baju milik Phriasis, kemudian membawanya ke Jaina. Han mengaku kalau Jaina bakal menggunakan baju Phriasis dan dijadikan umpan untuk sekarang. Han menjelaskan ke Edith, mereka nggak memiliki banyak waktu untuk mencari jalan keluar lain. Dengan menggunakan Jaina sebagai umpan, Jaina tuh bisa membuat keributan dan membuat beberapa prajurit pergi dari gerbang di dekat Han. Han juga percaya Jaina tuh lebih gesit daripada siapapun, jadi bisa menghindari semua serangan. Dengan begitu, pertarungan di gerbang di depan Han juga enggak akan terlalu sulit. Edith mendengar rencana ini merasa itu adalah hal yang paling masuk akal. Makanya Edith langsung bergerak tuh untuk mencari Jaina. Setelah Edith pergi, Han kemudian nge-briefing rencananya pada Phriasis. Intinya mereka tuh bakal keluar dari kota tersebut dalam waktu 1 jam. Nah, saat Phriasis punya kesempatan, cewek ini disuruh buat berlari maju ke depan tanpa mempedulikan apapun. Bahkan saat Han mengorbankan nyawanya, Phriasis harus terus kabur. Phriasis jelas nggak enak dong, karena bagaimanapun Han udah baik padanya. Kalau Han meninggal, Phriasis bakal dihantui rasa bersalah. Han kemudian menegaskan agar Phriasis nih enggak memikirkan hal nggak berguna. Han bilang kalau Phriasis tuh harus konsisten dengan perkataannya yang mau melakukan tugas masing-masing. Tugas Phriasis sekarang itu cuma satu, kabur dengan selamat. Di sini Phriasis terdiam ya. Kemudian langsung setuju. Phriasis juga mengucapkan selamat tinggal pada Han karena sepertinya ini tuh momen terakhir pertemuan mereka. Han cuma tersenyum, kemudian Han juga langsung bergerak. Misi untuk kabur dari kota Adil tuh sudah mencapai klimaks guys. Kelompok Jaina, Yovolka, dan Aaron juga sedang khawatir. Kondisi Eren itu terus memburuk. Edith juga udah tuh mengambil baju Phriasis untuk dipakai oleh Jaina sebagai umpan. Han juga udah berada di posisinya. Sekarang pokoknya tuh enggak ada lagi tawar-menawar atau bisa mengulur waktu. Intinya mereka harus menyelesaikan misinya sekarang. Sayangnya, meski misi Han harus selesai sekarang banget nih, kita kayaknya harus pisah dulu guys. Mau siap-siap buat buka puasa. Semoga puasa kalian juga lancar semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kami yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek sama proyek harapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan, bahkan puluhan jam. Oh iya, ngingetin lagi, kita udah luncurin membership, membernya murah, dan ada juga beberapa konten eksklusif nanti. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channel ini makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.